Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Punira. Saya bekerja sebagai buruh gendong di Beringharjo. Pekerjaan buruh gendong itu untuk membantu para pembeli maupun pengunjung yang belanjanya banyak. Terus kami itu bantuin bawain. Kalau saya belum lama Mbak, saya masuk jadi buruh gendong itu 2010. Baru 15 tahun. Nama saya Mbah Diah, umurnya 80. Saya kira-kira 50-an tahun. Ya, saya senang ya kalau masih di pasar. Kalau di rumah nanti cuma gimana ya, nggak ada kerjaan lainnya. Senang di pasar, kan nggak dapat uang banyak, tapi senang sama teman-teman ketemu. Gitu. Boleh, memperbolehkan. Aku itu sudah disuruh sama cucu saya, "Bo, nek wis kesel ya nang omah wae, rasa kerja." Tapi saya belum mau, aku masih senang kerja. Saya itu sekali gendong itu dulunya 3.000 Mbak, itu 50 kilo dari lantai 2 sampai lantai ke atas tempat parkiran itu ke 3.000. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah 5.000 Mbak, 50 kilo. Ya nggak menentu Mbak, kadang kalau ada yang memakai jasa kita banyak apa sering itu ya kita pulang bawa uang, kalau enggak ya sedapetnya mungkin dapat 30, dapat 40, dapat 50 itu nanti PP ongkos pulang pergi saya itu 20.000. Kalau saya sendiri gini Mbak, jadi saya selain menggendong saya juga punya kerja sampingan, misalnya usaha. Misalnya dari rumah itu ada pisang, ada apa itu dibawa ke sini. Jadi nanti kalau nggak laku gendongnya kita bisa jualan di sini. Kadang malam itu buat snack itu nanti paginya dikelilingkan di sini. Kalau pandangan saya sih, kalau ibu kan ya kasihan ya kalau yang sudah tua itu, sama juga paling di sini kan cari uang di mana kan susah, biasanya paling ya membantu membawa barang para customer yang beli-beli gitu. Kalau dari saya sih yang sudah tua itu ya agak gimana ya, kasihan, tapi ya dianya cari uang buat kesehariannya buat sehariannya, buat makan, buat gitu. Ya kadang kalau capek-capek itu kita itu cuma minum jamu bikinan sendiri itu loh Mbak, kayak temulawak, apa kunir asem, jahe gitu. Ya mungkin kalau capek banget itu kita ke tukang pijit, ke tukang urut. Kira-kira cuma 25 kilo Mbak. Kalau dari atas ke bawah itu 25 kilo masih kuat, tapi kalau dari bawah ke atas ya paling 15 kilo mau, kalau sudah berat ya nggak mau. Dulu 1 kental kuat dulu. 1 karung gula pasir kan dulu karungan, bukan kayak sekarang. Itu saya 1 karung. Kalau sekarang ya terasa capek-capek, pegel-pegel gitu.
Saya nggak malu. Saya itu karena saya jadi buruh gendong itu saya malah bangga. Saya di sini ikut paguyuban itu sering di buruh gendong kan ada pendampingnya Mbak. Pendampingnya itu Yasanti. Nah dari Yasanti itu saya mendapat pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya alami. Maksudnya saya kan nggak sekolah, sekolahnya cuma SMP. Jadi saya bisa tahu apa, jadi pengalaman dan pengetahuan itu dari Yasanti. Dan saya juga bangga, saya kemarin tahun 2024 saya diutus Yasanti untuk ke luar negeri untuk mewakili buruh gendong di Jogja. Tuh saya bangga, saya nggak malu. Sariroh dari Yayasan Anissa Swasti. Saat ini saya kebetulan diamanai menjadi Direktur Yayasan Anissa Swasti atau biasa disebut Yasanti. Yasanti sudah lahir tahun 82, jadi sekarang sudah 43 tahun ya, sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia. Tahun 90-an Yasanti mengadakan penelitian tentang buruh gendong di pasar dan juga di daerah asal, karena buruh gendong itu mayoritas berasal dari Kulon Progo. Kita asesmen dan lain-lain, beberapa tahun kemudian baru kita bikin kelompok. Nah, kelompok pertama itu apa yang bisa dilakukan di kelompok, Bu? Terus kita kan sudah identifikasi tuh, oh apa sulit kalau ada yang kena rentenir, banyak utang. Gimana kalau kita bikin prakoperasi, semacam simpan pinjam gitu ya, dari mereka untuk mereka, dan itu kita dampingi sampai sekarang. Kegiatan simpan pinjam itu, di luar itu kita juga memberikan pendidikan bagaimana dia bisa ada pelatihan gender, ada pelatihan kepemimpinan, karena sudah bikin organisasi maka dia bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi dia harus tahu fungsi-fungsi kepemimpinan. Kemudian kita juga mengajari bagaimana dia bisa bernego dengan pemberi kerja. Kalau tadinya hanya dikasih 1.000, 2.000, bagaimana kalau biar kalian berani nego gitu. Kita juga ada latihan public speaking, ada pelatihan advokasi untuk mereka. Jadi dengan itu akhirnya mereka sekarang sudah mampu bernego dengan pemberi kerja. Umpamanya, Bu, kalau hanya 2.000 nggak cukup untuk hidup. Sekarang sudah mereka bahkan ada yang sudah bikin surat kesepakatan gitu. Untuk kalau di lantai kayak Mbak Isah itu dia bikin kesepakatan kalau di lantai satu lantai itu sekali gendong 10.000, tapi kalau nanti naik ke atas 13.000. Itu sudah melalui proses panjang yang berdarah-darah untuk sampai dia berani seperti itu, Mbak. Buruh gendong di Beringharjo itu sekitar 200. Kalau Yasanti kan punya dampingan 4 pasar ya Mbak ya. Itu dulu juga sumbernya dari Beringharjo. Cuma menyebar di Benggiwangan, Gampeng dan Keranggan. Di Beringharjo itu 200, di Giwangan itu ada sekitar 135, di Gampeng 40, di Keranggan 10 karena sudah beberapa sudah meninggal. Itu ya masing-masing pasar punya organisasi. Jadi paguyuban sayur rukun buruh gendong itu ada di masing-masing pasar. Dari 4 pasar itu mereka ada juga paguyuban yang tingkat DIY. Kita ada pelatihan gender, ada pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi. Kayak kemarin umpamanya buruh gendong kita latih karena mereka itu kan sambatan pasarnya sepi ya Mbak ya. Sekarang itu kan kayak di batik, di mana itu kan sepi. Nah, kita coba cari cara untuk bagaimana dia juga bisa belajar berusaha. Maka kita panggilkan narasumber yang berpengalaman dalam usaha biar memberikan motivasi kepada mereka. Kemudian ada sekarang yang sudah melakukan usaha itu, meskipun dia buruh gendong itu masih merasa usaha itu adalah sampingan karena pekerjaan utamanya adalah gendong gitu. Dia nggak mau pekerjaan utamanya selain gendong gitu. Jadi kalau dia punya usaha yaitu sampingan, tapi kita tetap melakukan. Kayak ada juga pelatihan digital marketing, jadi biar dia kayak Mbak Isa itu kan dia jualan wedang uwuh, dia bisa sekarang sudah bisa memasarkan lewat WA bisnis dia, lewat IG, lewat Facebook gitu. Jadi pembelinya semakin banyak gitu.
Kalau dukungan dari pemerintah secara NC ngasih dana itu belum pernah ya Mbak ya, tapi kami itu berjuang terus mendampingi mereka apa yang bisa diperjuangkan. Seperti umpamanya meminta toilet gratis itu sudah 10 tahun lebih meminta kepada dinas juga nggak dijawab, sudah audiensi ke sana, ke DPR, ke dinas tenaga kerja, tapi nggak ada jawabannya. Nah kemarin pas Pak Hasto mau nyalek, kita ada dialog, kita dia berjanji mau menggolkan yang tuntutan kita. Nah setelah dia jadi wali kota, kita ada acara nagih janji, kita tagih janjinya, dan alhamdulillah kok toilet gratis sudah akhirnya dibikinkan kartu semuanya guru gendong di Pasar Beringharjo agar kalau ke kamar mandi itu tidak bayar. Itu ya baru itu bantuan yang bisa diberikan, hanya kartu itu yang diberikan, bukan uang secara NC itu belum pernah Mbak. Yo saya bangga, saya seneng Mbak, saya menjadi seorang ibu, saya bisa ya walaupun anak-anak saya itu nggak sekolah setinggi misalnya kuliah itu enggak Mbak, tapi saya juga bangga karena anak-anak saya juga bisa sekolah. Itu saya juga bisa membantu suami untuk mencari tambahan ekonomi. Kalau saya ya cuma harapan saya, kalau saya masih kuat jalan, itu ya masih senang di pasar. Kalau di rumah nanti tidak malah cuma luar masuk di rumah nanti tidak malah cetruk. Kalau di pasar kan senang ketemu sama teman-teman. Saya cuma mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada saya sehingga saya bisa bertahan sebagai ibu sampai saat ini. Saya bersyukur Mbak menjadi ibu. Ya, si Mbak pesanan cuma gini, semoga semua itu sukses, lancar, dan apa yang mau dibutuhkan sama ibu-ibu itu kecapean. Tidak sekedar jadi hari ibu, tapi jadi perempuan yang berdaya, perempuan yang bisa berjuang untuk memperjuangkan kaumnya gitu. Kalau pesan-pesan buat hari ibu harus kuat, semangat, walaupun anaknya rewel, walaupun anaknya perintah kemana, tapi harus kuat. Pokoknya gitu aja. Saya juga masih punya ibu. Ini juga istri saya hamil, mau melahirkan juga. 1 bulan lagi ya. Kuat, lancar.